Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang teknik eksekusi motherboard laptop mati total dengan karakteristik short atau konslet menggunakan tool atau alat LRC Gladiator. Ciri-ciri motherboard short atau konslet: jika adaptor laptop terdapat lampu indikator seperti ini, reaksi langsung terjadi, lampu indikator mati. Di kasus lain, lampu indikator adaptor berkedip-kedip. Kita ulangi. Langsung mati. Jika akan menggunakan power supply atau PSU, reaksi terjadi pada turunnya nilai tegangan dan naiknya nilai ampere yang tidak beraturan. Atau boleh kita menggunakan teknik diode valur. Buzzer. Teknik ini yang sering digunakan oleh Asus. Posisi probe boleh merah di negatif atau yang hitam di negatif, terserah. Kemudian detektor pada bagian P-in, resistor P-in seperti ini. Dan pada titik ini seharusnya tidak boleh bunyi karena ini jalur positif. Ini sudah jelas bahwa motherboard laptop ini konslet. Untuk yang belum mengetahui titik P-in, silakan buka kembali buku cara servis laptop mati total. Atau di kasus lain, jika kita lakukan pengukuran pada jack power, ciri-ciri kasus short, nilai tegangannya naik turun kalau kita melakukan pengukuran dengan multimeter digital atau analog. Contohnya seperti ini, tegangannya dia naik turun. Pertama kita setting dulu tegangan. Jangan lupa ini kita on kan. Karena jika di on kan ini masuk ke mode power supply, sedangkan jika kita off kan seperti ini masuk ke mode pengukuran tegangan.
Ini kita on kan, kemudian tegangan setting pada 17 volt. Metode ini hanya berlaku untuk kasus kerusakan short, tidak berlaku untuk kasus kerusakan kehilangan 19 volt dan protect switch. Begitu juga di kasus kehilangan tegangan 3 volt dan 5 volt. Sebenarnya terdapat dua metode untuk kasus short motherboard laptop ini. Metode pertama, metode step by step dengan melakukan langsung kita praktekkan. Metode yang pertama biasanya kita melepas semua komponen-komponen yang bunyi, yang jika kita bolak-balik bunyi. Kemudian untuk mempersempitnya kita lepas jalur-jalur jumper atau jalur-jalur PL seperti ini. Tapi teknik ini teknik lama, apalagi untuk pemula. Prosesnya akan untuk bisa melakukan proses eksekusi kasus short yang udah sering-sering terjadi di lapangan bisa nyampe berbulan-bulan ya. Memang teknik injek ini sangat sensitif, tapi jika prosedurnya aman, insya Allah prosesnya pun akan aman. Karena teknik injek ini tergolong teknik ekstrim ya. Titik injeknya diprioritaskan pada titik P-in, resistor P-in. Jadi injek positifnya pada titik resistor P-in, tidak di bagian jack power. Karena jika kasus motherboard laptop shortnya kuat, dampaknya akan merusak MOSFET P channel. Ini akan terbakar jika shortnya yang rusak komponen-komponen MOSFET modern seperti ini. Karena itu gorong MOSFET yang sangat kuat jika kita injek. Jadi dampaknya selalu terbakar di bagian P channel depan di sirkuit DC in. Biasanya dua MOSFET P channel ini. Jadi disarankan titik injeknya langsung pada titik P-in. Sebentar kita tunggu dulu soldernya.
LRC ini bisa kita gunakan juga untuk injek pada titik 3 volt dan 5 volt. Untuk tegangan yang digunakan jika kita melakukan injek pada titik 3 volt dan 5 volt, gunakan tegangan 2 volt saja. Karena ini ampernya cukup besar, 8 ampere, variabel. Tapi seringnya walaupun kasus dia short pada titik 3 volt dan 5 volt dengan menggunakan LRC Gladiator ini, begitu kita colokan ke jack power atau ke titik P-in, maka komponen yang rusak pada jalur 3 volt dan 5 volt pun ikut terkena dampaknya, atau yang rusaknya langsung ketahuan, reaksi berasap atau terbakar ya. Yang penting jangan terlalu lama, karena jika terlalu lama, jika komponen terbakar akan merusak jalur. Kita ulangi, titik injek menggunakan PSU LRC Gladiator atau PSU pabrikan, disarankan titik injeknya langsung ke titik P-in pada komponen power resistor seperti ini. Untuk negatifnya kita gunakan model capit seperti ini biar mudah untuk dilepas, jadi tanpa harus mematikan alat. Prosesnya jangan terlalu lama, cukup seperti ini saja, sambil kita lihat yang mana komponen yang bereaksi. Tempel, lepas, tempel, lepas. Kita balik. Tertempel, jangan lebih dari 1 menit, sambil diraba-raba boleh seperti ini. Ini langsung terjadi reaksi di bagian sini ya. Ada kepulan asap. Biar lebih jelas, boleh gunakan plug, kita oleskan seperti ini. Ini asapnya, komponen yang asap ini MOSFET N channel sebelah sini. Langsung kita lepas.
Oke, caranya seperti itu. Jadi untuk probe positif atau kabel positif kita hubungkan pada titik P-in. Jika yang belum paham menentukan titik P-in, boleh buka lagi buku cara servis laptop mati total. Sedangkan untuk titik negatif, kita gunakan jack capit seperti ini agar mudah dilepas begitu terjadi reaksi kepulan asap atau panas. Prosesnya jangan lebih dari 1 menit ya, karena akan merusak alat. Alat ini tidak dilengkapi dengan sistem pen. Tambah jika proses kita melebihi 1 menit, komponen yang berasap ini, yang tadi berasap ini lama kelamaan akan terbakar dan otomatis akan merusak jalur motherboard. Oke, tekniknya seperti itu. Nanti kita lakukan penggantian pada MOSFET N channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.